tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Bakudapa. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah menyertai kita. Jemaat Gemim Immanuel Bahu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Walaupun diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Yang akan melayani ibadah pada saat ini sebagai Kadim Pendeta Daniel Malo STH, Kantoria Ibu Cynthia dan Ibu Selvi, Organis Giovanni Mandei, Multimedia Syamas Yoli Rindengan dan kawan-kawan. Jemaat, marilah kita berdiri memulaikan ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa.
Shalom saudara-saudara. Ibadat kita hari ini akan menggunakan tata cara ibadat Hari Raya Pentakosta. Kita tabiskan ibadat ini. Ibadah Hari Pentakosta ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari terakhir ini sudah dan sementara mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Amin. Selamat Hari Pentakosta saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Selamat Hari Pentakosta saudara. Roh Kudus telah turun ke atas manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Dengarkanlah firman yang membimbing kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus kapanku. Ku buka hati Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang berkuasa dan yang baik, kami memuji dan bersyukur atas rahmat-Mu, di mana kami boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Sebagai warga gereja, kami hendak merayakan dan menghayati peristiwa agung, pencurahan Roh Kudus di Hari Raya Pentakosta ini. Kami pun merasa terpanggil untuk bersekutu dan beribadah di rumah kami masing-masing sebagai satu persekutuan keluarga ataupun kelompok keluarga. Dalam persekutuan yang menyembah-Mu, kami sadar akan kekurangan, kelemahan, bahkan perbuatan dosa yang telah kami lakukan, di mana kami lebih cenderung mengikuti kata hati, kehendak sendiri, daripada membuka diri untuk memperlakukan kehendak-Mu dan tidak memberi diri untuk dipakai dan dituntun oleh Roh Kudus dalam upaya bersama dengan semua pihak untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 yang menjadi momok yang menakutkan. Di tengah situasi yang sulit dan susah sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini, kami membuka hati dan pikiran sambil merendahkan diri dan bermohon, ya Bapa, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampuni dan selamatkan kami. Ya Roh Kudus, baharui dan tuntun kami, agar kami hidup dan melakukan kehendak-Mu dan terlepas dari apa yang jahat. Amin.
semakin berat, hampir aku putus asa. Kemana jalanku? Engkaulah gembalaku, penuntun jalan hidupku. Kepadamu ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku serahkan padamu, Tuhan, seluruh kehidupanku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kitab Allah surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Dengarkanlah ajakan untuk hidup menurut Roh Kudus. Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mendengar dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Betapa agung dan mulianya Engkau Bapa, yang oleh kasih-Mu kami boleh bersekutu dalam perayaan Hari Pentakosta ini. Dan dalamnya kami hendak membaca Alkitab, mendengar dan merenungkannya. Kami bermohon, ya Roh Kudus, terangilah kami dan layakkanlah kami untuk membaca, memahami, dan mampukanlah kami juga nantinya untuk memberlakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Di minggu yang berjalan ini, di hari raya Pentakosta ini, kita hendak membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 40. Jemaat diundang untuk berdiri. Firman Tuhan saya bacakan seperti ini. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia sendiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh
dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Yang berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan ini." Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, puji syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus yang telah menyertai kita semua, sehingga kita boleh menikmati kehidupan di hari yang terakhir. Di hari ini tanggal 31 dan minggu kelima di bulan Mei 2020 ini. Sebagai warga gereja, di hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu hari raya ke-50 setelah Paskah, yaitu peristiwa pencurahan atau ketuangan Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi Allah dalam konsep Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Roh Kudus keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, dimuliakan dan disembah. Bandingkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Roh Kudus adalah roh kebenaran, sebagai penolong, penghibur, dan yang mengajar, akan menyertai orang-orang percaya sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 17-26 dan bandingkan Matius pasal 28 ayat 20b. Roh Kudus yang menggerakkan gerejanya, orang-orang percaya, hamba-hamba dan pelayanannya, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Semakin dihambat, semakin merambat. Roh Kudus berkuasa di tengah kehidupan gereja orang-orang percaya, menghadapi segala tuntunan zaman atau tantangan zaman, supaya tetap kokoh dan terus berkarya dalam segala keadaan dan situasi. Budaya, bahasa, bangsa, untuk membawa orang percaya semakin menyadari akan tugas dan panggilannya, bersekutu, bersaksi, dan melayani di segala tempat, zaman, dan bangsa. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, di minggu yang berjalan ini, di hari Pentakosta ini, tema perenungan kita yakni karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh zaman dan bangsa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40 yang diberi judul Khotbah Petrus tidak terlepas dan terhubung erat dengan bagian sebelum dan sesudahnya. Kalau kita memperhatikan bagian sebelumnya, dengan jelas bahwa pada perayaan Pentakosta, murid dan orang-orang percaya berkata-kata tentang perbuatan Allah yang dilakukan Allah dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh suku bangsa yang hadir atau yang berada di Yerusalem pada waktu itu. Dan apa yang dikatakan oleh para rasul, orang-orang percaya, dapat dimengerti, dapat diterima. Ada yang tercengang, ada yang heran, termangu-mangu, tetapi ada juga yang sinis dan menyindir bahwa para murid mabuk oleh anggur manis.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, dalam pembacaan kita, oleh kuasa Roh Kudus, Petrus berdiri dengan berani dan dengan tegas mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar karena hari baru pukul atau jam 9. Yang dalam tradisi orang Yahudi, pada hari-hari Sabat dan hari-hari raya, sebelum jam 9 mereka tidak makan, tidak minum, apalagi mabuk. Mengingat para murid adalah orang Yahudi. Perhatikan ayat 14-15. Dengan mengutip nubuat Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Petrus hendak menjelaskan bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk semua manusia, tua muda, laki-laki perempuan tidak terkecuali, yang disertai dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda alam seperti lidah api dan angin yang bertiup atau berhembus. Dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 16 sampai 21. Nama Tuhan menunjukkan kepada Yesus dari Nazaret yang dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dari Allah. Dia telah disalibkan, dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi telah dibangkitkan dan dilepaskan dari sengsara maut oleh Allah. Ayat 22 sampai 24. Selanjutnya Petrus mengutip perkataan Daud mengenai Sang Mesias sesuai dengan janji Allah. Daud menantikan bahwa yang duduk di atas tahtanya seorang dari keturunan Daud yang akan memerintah selama-lamanya. Dan Petrus menyatakan bahwa nyanyian pengharapan Daud telah digenapi dengan sempurna di dalam kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 25 sampai 31. Petrus menyimpulkan bahwa yang dibangkitkan dari antara orang mati, yang ditinggikan, dimuliakan, yang mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya pada hari Pentakosta. Dan Yesus ditinggikan oleh Allah supaya menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya menjadi Raja di atas segala raja dan juru selamat. Ayat 32 sampai dengan 36. Dan pada bagian terakhir merupakan reaksi dari para pendengar waktu itu, di mana mereka terharu, yang menimbulkan rasa takut dan menyesal, sambil bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk dari pekerjaan Roh Kudus. Dan dengan kuasa Roh Kudus, Petrus pun menjawab, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan janji itu berlaku bagi semua orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Dengan demikian mereka diselamatkan dari angkatan yang jahat. Ayat 37 sampai 40. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita ketika di hari ini kita merayakan dan menghayati peristiwa Pentakosta, keturangan pencurahan Roh Kudus, dan kita pun telah mendengar dan belajar firman
di tengah situasi dunia yang diliputi dengan kegelisahan dan ketakutan oleh pandemi COVID-19 yang telah merusakkan dan menghancurkan sendi kehidupan ini. Apa yang dapat kita perankan, lakukan dalam tuntunan Roh Kudus? Memahami situasi dan prediksi orang yang ada tentang perkembangan pandemi COVID-19 ini. Sebagai orang percaya, kita tidak harus kecut dan tawar hati yang dapat membuat kita pesimis dan menjadi pasif dalam menghadapi realitas ini. Tetapi kita harus optimis, berani, dan terus membuka diri untuk hidup dan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita terlepas dari apa yang jahat dan diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, bersama dengan semua pihak, mari kita jalankan, melaksanakan dengan ketat dan baik protokol kesehatan, yakni social distancing dan social physical distancing, yakni tidak berkerumun dalam kelompok yang besar, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sambil menjaga imun tubuh. Tanda awas bagi saya dan saudara-saudara dengan budaya yang baru ini, social distancing dan physical distancing, sekiranya tidak akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang egois dan individualis, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus kita memiliki hati yang mengasihi, sehingga dapat membangun kehidupan bersama yang saling mengerti, peduli, dan dapat membagi berkat dengan yang lain, seperti kehidupan jemaat mula-mula yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kiranya Roh Kudus mempersatukan kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan berbangsa dan bersama-sama dengan semua pihak dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini di negeri, di dunia yang kita tumpangi ini. Roh Kudus hadir dan menuntun sekalian kita. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita hendak mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang resah. Maklumkan
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil melihat firman yang berkata, "Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita." Rindukan kau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bujanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, kami bersyukur dan berterima kasih atas persekutuan ibadat ini, di mana kami diperkenankan menyembah dan memuji-Mu, sekaligus mendengar dan belajar firman. Sekiranya firman kehendak-Mu dimeteraikan dalam hati pikiran kami boleh mengerti, dan firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman, menjadi suluh dan terang di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia yang diliputi kecemasan, kegelisahan, dan mungkin ketakutan, ajar kami berani untuk introspeksi diri dan menata diri, serta hidup dalam pertobatan pembaharuan, sambil membuka diri untuk dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan secara sadar bersama-sama dengan semua pihak dalam upaya bersama penanggulangan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Berilah kepada sekalian kami kemampuan untuk melaksanakan, menjalankan protokol kesehatan, yakni social distancing dan physical distancing, dan terus membangun kehidupan yang saling mengasihi, mengerti, dan menjadi membagi berkat dengan yang lain, baik dalam kehidupan berjemaat bergereja maupun di tengah masyarakat berbangsa. Ya Roh Kudus, hadir dan tuntun para pemimpin dunia, khususnya di Indonesia, di provinsi dan kabupaten, kota sampai kecamatan, kelurahan serta lingkungan. Berilah kepada pemerintah kami kearifan, kebijaksanaan, serta bertanggung jawab melayani masyarakat dengan baik. Sebaliknya, sebagai masyarakat, berilah kami pengertian yang benar untuk menerima kemajemukan pluralitas sebagai suatu kekayaan di negeri ini, sehingga kami boleh hidup saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain, dan sebagai anak bangsa kami boleh bersatu dan bersama dengan pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan persoalan pergumulan lainnya di bumi Indonesia tercinta ini. Ya Roh Kudus, jaga dan lindungi para medis, dokter, jururawat, serta para relawan dan keluarga masing-masing mereka. Berikan kepada mereka kekuatan, kesabaran, dan kesehatan ekstra agar mereka dapat melakukan tugas pengabdian dengan baik di tengah pandemi COVID ini, sehingga yang sakit boleh disembuhkan dan mereka boleh terjaga dan terpelihara. Ya Roh Kudus, bersama-samalah
dan arahkanlah gerejamu dalam panggilannya bersekutu, bersaksi dan melayani, menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi dunia yang sedang bergumul karena pandemi COVID-19 ini. Diberkatilah Gereja Masehi Injili di Minahasa, badan pekerja Majelis Sinode, serta perangkat pelayanan yang ada, badan pekerja wilayah-wilayah serta perangkatnya, badan pekerja Majelis Jemaat-Jemaat serta perangkat pelayanannya. Ya Roh Kudus, tolonglah beri kekuatan dan kemampuan kepada badan pekerja Majelis Jemaat Immanuel Bahu, para pelsus, Samas Penatua, guru agama, pendeta yang ada di Bipra kolom 1 sampai kolom 28 dan komisi kerja dan pelayanan untuk terus dan melayani bagi keagungan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bagi anggota jemaat kolom 1 sampai kolom 28 yang dalam keadaan lemah, duka dan suka, dikuatkan, dihibur sehingga mereka boleh bersuka cita di tengah kesulitan dan kesusahan karena COVID-19 ini, dan terus berjuang untuk mengandalkan Roh Kudus. Sekiranya Engkau juga Bapa memberkati kami yang melaksanakan tugas pelayanan di saat ini, yang dipercaya sebagai pemain musik, kantoria, penyelenggara ibadat, dan tim multimedia Jemaat Immanuel Bahu. Pakailah kami terus untuk menjadi alat-Mu untuk melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat umat-Mu di sini. Dan apa yang telah dipersembahkan, sekiranya berkenan sehingga dapat kami pakai, kami gunakan bagi kehidupan gereja yang bersekutu, bersaksi dan melayani. Ajar kami Bapa untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Mempersembahkan tubuh, roh dan jiwa kami untuk menjadi alat kesaksian bagi dunia ini. Semua permohonan kami ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalian jemaat diundang untuk berdiri. Ku tak
Jemaat Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Demikianlah ibadat kita dan selamat hari Minggu. Roh Kudus menuntun kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat peribadatan yang sudah terlaksana pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengirim hamba pelayan-Mu, Bapak Pendeta Daniel Malo STH. Biar kiranya Engkau juga yang akan memberkati dia dalam tugas pelayanan dan keluarganya. Sehat-sehatkan dia Tuhan dan berikan selalu kekuatan bersama dengan seluruh yang sudah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, biar kiranya kasih setia Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, jemaat-Mu, jemaat Gemim Immanuel Bahu. Terpujilah Engkau Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu. Amin. Jemaat Gemim Immanuel Bahu yang dikasihi diberkati Tuhan, sehubungan dengan sekarang ini kita mengetahui bahwa kasus COVID-19 di Sulawesi Utara bertambah banyak. Dan sebagai jemaat dan masyarakat, mari torang sama-sama mengikuti anjuran pemerintah, yaitu kita beribadah dari rumah, kemudian kita memakai masker kalau orang keluar rumah, menjaga jarak 1 sampai 2 meter dengan orang yang lain, menghindari kerumunan atau pertemuan-pertemuan. Mari kita rajin cuci tangan dengan air yang mengalir. Kita menjaga iman, jaga imun, kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan tentunya kita tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Sekian.